Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam, yang pojok bilang cakep, yang tengah bilang gemoy. Metik daun salam, kurang kompak. Metik daun salam, metiknya di kampung sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Yang aminnya paling kenceng insyaallah umurnya mudah-mudahan sampai 200 tahun ke depan. Kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam pergi ke pasar Keranji. Yang nggak jawab salam mudah-mudahan matinya jadi memedi. Banyak penampakan yang ada. Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata masyayikh, para asatid, para hujjaj dan para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai. Beliau adalah senior kami di Pondok Pesantren Lirboyo. Tujuan kami datang kemari dalam rangka berkhidmah mengatasnamakan Pondok Pesantren Lirboyo. Maka walaupun dalam waktu yang relatif singkat, jam 12:30 pagi kami berangkat dari Jakarta, alhamdulillah sampai di Kabupaten Mesuji sekitar jam 8 pagi untuk yang ketiga kalinya. Pertama sebelum Covid, yang kedua 18 Desember 2023 di saudara kami Kamas Haji Khalil yang ada di daerah Rawajitu yang jalannya mulus. Saking mulusnya saya yakin kalau yang naik mobil orang hamil 9 bulan beranak di mobil. Alhamdulillah hari ini untuk yang ketiga saya berjumpa Ibu hadirin jamaah Majlis Birrul Walidain dan acara ruatan Kabupaten Mesuji, juga acara Haul Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Syafi'i dan semuanya yang hadir hari ini. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11:30. Kalau di Jakarta, di Bekasi, itu acara siang nggak pernah lebih dari waktu zuhur. Waktu zuhur kurang 21 menit. Jadi kalau nanti saya ceramahnya kurang 15 menit, alhamdulillah, karena memang kita tidak pernah melewati waktu zuhur. Kira-kira setuju nggak nih? Jadi saya ceramahnya sampai jam berapa kira-kira? Ibu-ibu yang sebelah kanan kira-kira kuat sampai jam 1? Yang datang hampir 2001, yang bilang kuat baru 201. Bapak-bapak yang sebelah kiri kalau saya ceramah saya jam 1 kuat? Bapak-bapak sih nyaris tanpa ada suara. Tenang, kalem, yang penting snack udah ada di depan. Hadirin, kalau tadi telah dijelaskan oleh pengatur acara, disampaikan oleh ketua panitia, bahkan dijelaskan kembali oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali sekaligus pimpinan Majelis Zikir Birrul Walidain. Hari ini tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Muharram 1446 Hijriah. 1446 tahun baginda Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Maka momentum ketika kumpul kita pada kesempatan hari ini bukan hanya sebatas dalam rangka ruat Kabupaten Mesuji, kemudian kita membaca zikir dalam majlis zikir Birrul Walidain, pun pula dalam rangka kita melaksanakan yang namanya zikril haul. Satu yang harus kita ingat, bahwa duduk kita bersimpuh di tempat ini hanya menunggu waktu.
Kalau hari ini yang kita peringati haulnya adalah Al-Walid ayahanda Haji Syafi'i yang beliau telah Allah panggil menghadapnya, maka suatu saat nanti kita tinggal menunggu giliran kapan Allah panggil kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Bukan kematian yang harus kita takutkan, bukan kematian yang harus kita pikirkan, bukan kematian yang harus kita renungkan, tetapi yang harus kita pikirkan adalah apa yang kita bawa di saat Allah akan memanggil kita. Adinda tercinta, ketika membaca syair-syair birrul walidain yang dikarang cakep, bagus dan indah oleh Kanda Kyai Syukri, tanpa terasa saya lihat banyak ibu-ibu yang meneteskan air mata. Banyak di antara kita yang tanpa terasa terus mengalir air mata. Terbayang bagaimana perjuangan orang tua kita, bagaimana orang yang telah melahirkan kita, bagaimana orang yang telah menghantarkan kita, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sehebat apapun manusia di muka bumi ini, yang hebat bukan anaknya, yang hebat bukan jabatannya, tapi demi Allah, yang hebat tidak lain tidak bukan adalah kedua orang tuanya. Kalau hari ini yang diperingati haul adalah Al-Walid ayahanda Kyai Syafi'i, mengapa bisa beliau diperingati haulnya? Karena beliau bergaul dengan ulama-ulama, karena beliau cinta dengan ulama, karena beliau sayang dengan ulama. Walaupun ada sekelompok yang ampe hari ini bahasa Betawinya nggak percaya kalau orang yang mati dibacain doa itu sampai. Beberapa hari yang lalu salah satu tokoh yang selalu bilang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah selalu salah. Dalam ceramahnya ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana orang yang meninggal dunia ketika dibacakan doa sampai enggak? Jawabannya kagak sampai. Rasul belum pernah memberikan contoh. Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang meninggal dunia kemudian diumumkan di masjid, di musola dan di tempat-tempat yang lainnya? Enggak boleh. Cukup dikasih tahu Amil sama keluarganya. Kemarin meninggal dunia, jamaahnya tiap hari mestinya di Facebook. Dia bilang katanya orang yang mati dibacakan doa nggak sampai. Jamaahnya bilang, doain guru saya ya biar diampuni dosanya. Kata lu kagak sampai. Bang Ustaz, bagaimana kalau ada saudara, ada teman, ada sahabat yang meninggal dunia, dibawa jenazahnya pakai mobil? Apa kata dia? Dalam kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Albani jelas, siapa saja jenazah yang dibawa oleh mobil, bahkan dikawal oleh beberapa mobil, itu ada perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, menyerupai orang kafir, hukumnya adalah haram, dosa. Matinya kemarin pakai mobil. Allah balikkan semua apa yang diomongkannya. Ternyata kalau kata teman-teman pengurus NU, pada akhirnya mereka kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Maka ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau di antara kita tidak pernah percaya terhadap apa yang kita sampaikan, orang mati nggak pernah sampai doa dikirimkan sama orang yang hidup. Mohon maaf kalau kata masyayikh kita, para tuan-tuan guru kita yang fahamnya jelas ahli sunnah wal jamaah, tentunya Allah tidak pernah mensyariatkan baginda Rasul untuk melaksanakan yang namanya sholat jenazah. Satu-satunya sholat yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul 5 waktu misalnya, sholat sunnah yang lain contohnya hanya sholat jenazah yang nggak pakai ruku dan sujud. Mengapa nggak pakai ruku dan sujud? Karena orang yang mati, orang yang meninggal dunia, yang diharapkan cuma satu, as-shalah lughatan ad-du'a,
Sholat menurut bahasa adalah doa yang diharapkan cuma satu, doa, 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 dan doa. Artinya kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian dibacakan doa, maka tentu itu pahala pasti akan sampai. Saya sih pengen turun nih. Saya turun. Pinjam sendal. Bu, ibu kan yang di belakang dari tadi sampai berdiri-diri. Itu Ustadz ngapa langsing amat ya? Kandake Sukri langsing, Kandake Abdul Karim langsing, pejabat pemerintah PJ yang mewakili langsing, ketua MUI langsing, yang lagi ngomong langsung. Katakan Kandake Sukri, jangan lihat gemuknya, gemuk-gemuk juga ikan bandeng, ikan betok. Udah ganteng montok. Nah, kita lanjut. Ini. Hadirin, haul mengingatkan kita tentang kematian. Jujur, kalau orang ingat mati, maka tentunya nggak setiap hari. Kadang-kadang kita ingat mati kalau ada tetangga yang meninggal dunia. Kita keluar dari Kabupaten Mesuji menuju Kabupaten Tulang Bawang, di gang ada bendera kuning, tahu-tahu ingat mati. 4 meter lewat yang dilihat janur kuning, lupa lagi sama mati. Jadi kumpul hari ini dalam rangka haul, hakikatnya adalah ngingetin kita. Kumpul pada kesempatan sore hari ini haul dalam rangka ngingetin kita. Al-Walid ayahanda Kiai Haji Syafi'i udah enak, udah senang, udah bahagia. Karena apa? Beliau sudah menghadap Allah, tinggal kita nih yang duduk bersimpuh di tempat ini. Maka ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat pernah dihadapkan barikan Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara umatmu orang yang paling hebat, orang yang paling cerdas, orang yang paling jenius? Rasul nggak pernah jawab. Umatku yang paling hebat adalah ketika umatku memiliki intelektual yang tinggi. Rasul nggak pernah menjawab umatku yang paling cerdas adalah ketika dia memiliki IQ di atas rata-rata. Tapi kata baginda Rasul, umatku yang paling hebat, umatku yang mengingat terhadap yang namanya kematian. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan di kesempatan waktu yang tidak lama kita mencoba merenung. Orang tua adalah wasilah kita bisa ada di tengah-tengah kehidupan yang ada di dunia. Kalau di antara kita memuliakan yang namanya orang tua, maka secara otomatis pasti hidupnya akan bahagia. Belum pernah nemu ceramah sampai ayab-ayaban kemana-mana. Bu, kalau ada anak durhaka sama orang tua, yakin hidupnya nggak pernah akan bahagia. Bener. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, dia durhaka sama orang tuanya, jangan harap surga akan ada di hadapannya. Guru-guru kita yang mulia yang ada di atas telah memberikan contoh kisah yang sangat indah. Siapa yang tidak kenal dengan Alqamah, sahabat Rasul yang rajin ibadah, sahabat Rasul yang rajin salatnya, selalu berada di belakang baginda Rasul. Sayang sama orang tuanya. Ketika ayahandanya meninggal dunia, tinggal ibunda tercintanya, begitu sayang terhadap ibundanya. Tapi yang saya hormati ibu, kasih sayang Alqamah berubah di saat Alqamah sudah mempunyai yang namanya seorang istri.
Mohon maaf nih, kadang-kadang yang membuat suami ibu jadi durhaka sama orang tuanya ini karena ibu-ibu ya. Bu, ketika ibu menikah dengan suami ibu, si suami mengucapkan kalimat qabul, aku terima nikahnya dan kawinnya Susi binti Bapak Parjo dengan mas kawin seperangkat emas seberat 40 kilogram, dibayar dalam mimpi keles. Di saat seorang suami sudah mengucapkan kalimat qabul, maka waktu itu ibu tidak sholat, yang dosa adalah kedua orang tuanya. Benar. Ibu enggak puasa, yang dosa adalah kedua orang tuanya. Betul. Tapi ketika suami ibu sudah mengucapkan aku terima nikahnya dan kawinnya disebutkan tadi, maka ketika ibu tidak melaksanakan sholat misalnya, enggak puasa contohnya, enggak melaksanakan ibadah yang lain umpamanya, yang dosa bukan lagi orang tuanya, yang dosa adalah suami tercinta. Bener ya? Tahu ya? Kalau tahu ngapa punya suami diajarin durhaka sama orang tua? Suaminya ngasih uang sama ibunya, si istri bilang, "Pak, iya mah, kalau ngasih mama jangan banyak-banyak." Emang apa mah? Kan aku ini ayang beb engkau, harusnya aku yang paling banyak, bukan orang tuamu. Sampai mohon maaf Pak, ada seorang istri berkata, kalau memang engkau sebagai suamiku memperhatikan orang tuamu melebihi saya, tinggal pilih, engkau pilih orang tuamu atau engkau pilih aku. Kalau ada bapak punya istri model begitu, pesan saya cuma satu, itu istri tukarin sama ojek. Gimana? Bu, Alqamah, bagaimana seorang ahli ibadah di hadapan Allah, salat tidak pernah berhenti, puasa selalu dijalankan, tapi di akhir kehidupannya, di saat beliau sudah dalam kondisi sakit, meregang sakaratul maut, sahabat mencoba mentalkinkan di kehidupan Alqamah sambil membisikkan kalimat la ilaha. Itu Alqamah begitu susah mengucapkannya, hanya mengucapkan sahabat-sahabat bingung, ini Alqamah bagaimana ceritanya? Dia ahli ibadah, disuruh muka talqin, mengapa susah? Ini pasti ada sesuatu. Melaporlah sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasul, ada apa? Alqamah ya Rasul, ada apa dengan Alqamah? Sakit ya Rasul. Lantas susah mengucapkan kalimat syahadat, susah mengucapkan kalimat talqin. Jangan sembarangan ucap. Benar ya Rasul. Ringkas cerita, Rasul langsung melihat Alqamah. Di depan Alqamah baginda Rasulullah mementalkinkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha. Akhirnya Rasul tanya, adakah di antara engkau yang tahu apakah Alqamah masih memiliki yang namanya ibu? Kata sahabat, ada ya Rasul. Kemana ibunya sekarang? Dulu jadi satu sama Alqamah, cuma kalau ada sedikit permasalahan sama istrinya, ibundanya tuh pergi. Jadi orang tua tubuh sampai kapanpun selalu disusahkan oleh kita sebagai anak. Waktu kita jadi anak nyusahin orang tua, kita sudah punya keluarga, punya anak dititipin sama orang tua. Bu, dititipin, mending kalau dititipin per bulannya dikasih. Nih kadang nih anak nih jajan gak cukup sehari 20.000,
Orang tuanya dikasih gajian cuma 200.000, dapat apa? Tapi Pak, apakah orang tua marah sama anaknya? Enggak, saking sayangnya. Tuh orang tua. Orang tua nggak pernah senang, susah. Tapi yang saya maksud adalah ibu bapak yang bukan ada di arena ini. Yang saya maksud ibu bapak yang durhaka sama orang tua bukan mereka yang berasal dari Kabupaten Mesuji. Itu sih dari kabupaten yang lainnya. Kalaupun ada di sini paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah gitu kata Adinda Fuad 10 dikali 12. Ringkas cerita dipanggil Ibunda Alqamah di hadapan baginda Rasul. Ibunda tadi ditanya, Bu, lebih ya Rasul, ini anak ibu? Iya Rasul. Bu, ya Rasul, anak ibu susah lah mengucapkan kalimat syahadat. Emang ada apa, Bu? Ibu tadi ditanya hanya meneteskan air mata, nangis. Rasul tanya, Bu, emang ada apa di Alqamah sampai tidak mengucapkan kalimat syahadat? Ada apa, Bu? Alqamah ditanya oleh ibunya tadi, ibunya ditanya oleh baginda Rasul tentang Alqamah. Ibu dan baginda Rasul, ibu dan Alqamah tidak menjawab. Lagi-lagi Rasul menyampaikan, Bu, dosa apa yang dilakukan Alqamah sehingga sampai seperti ini? Ibundanya tidak menjawab, cuman dalam hatinya ngomong, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ini baginda Rasul pengen tahu aja apa pengen tahu bingit? Akhirnya ibunda Alqamah bilang, ya Rasul, jujur, suatu hari ada sesuatu yang mohon maaf, saya sedikit difitnah sama istrinya. Akhirnya Alqamah marah sama saya. Kemudian mungkin dia tanpa sengaja dia perintahkan saya pergi untuk rumah. Kemudian saya berujar dalam hati, ya Allah, saya enggak ikhlas, saya enggak ridho air susu yang pernah saya kasih kepada Alqamah sampai kau tunjukkan kayak apa mulut kamu di hadapan aku. Itu ibunya enggak ngucap, cuman kantek dalam hati. Kata baginda Rasul, oh itu masalahnya. Ya Allah. Kira-kira mana anak muda nih yang ada di belakang? Atau mungkin di antara kita yang pasti punya orang tua, kira-kira kita banyak dosa nggak sama orang tua? Banyak dosa nggak sama orang tua? Orang-orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita, Bu, Bapak yang saya hormati, ya, kalau kita memang sayang sama orang tua, apalagi orang tua kita masih ada, jangan pernah kita lupakan. Kandaki Abdul Karim ngomong tuh, Gus Karim ngomong, kita punya program ziarah ke Wali Songo, ziarah ke wali-wali yang lainnya. Mohon izin dan mohon maaf, kalau kita masih punya orang tua, sementara orang tua tidak pernah kita ziarahi, orang tua nggak pernah kita longok dan tengok, jangan berkah, kehidupan kita akan menjadi berkah. Mustahil. Ini kadang-kadang cuma masalah duit tuh. Dan jujur, mohon maaf, ini ibu-ibu memang Allah ciptakan tuh, ya, ahli dalam mendeteksi keuangan. Coba jujur Pak. Ini kita nih suami nih, itu naruh duit di mana aja, pasti ketahuan. Naruh di kopiah warna hitam di selip-selipan, tahu. Apalagi di kantong dan dompet langganan hilang. Teman-teman banser yang udah berumah tangga naruh uang di dalam kaos kakinya, tahu. Suatu hari ada cerita yang perlu kita renungkan. Suami istri, suaminya dapat obyekan tanah gold, dapat hadiah 20 juta. Seneng nih, 20 juta. Saya titip teman, takut dipinjem, mau ditabungin pasti ketahuan. Oh, dia mikir, waktu saya nikahin istri saya 10 tahun yang lalu, di antara maharnya saya kasih Al-Quranul Karim.
saya taruh di dalam Al-Quran. Quran diambil, ditaruh 20 juta sambil ngomong, Quran, aku titipkan uang ini kepada engkau. Jadi, ini seorang suami punya istri yang istrinya kalau diajak ngaji nggak pernah mau. Ada aja alasannya. Yang encoknya kumat, yang asam uratnya kambuh, atau mungkin udah janjian sama bestinya. Ringkas cerita, ketika kapan pengajian, kata ibu-ibu, yuk kita sampar ibu-ibu buat pengajian di Muslimat yang masih muda di Fatayat. Kata ibu-ibu yang lain, nggak usah, yang paling nggak mau ngaji. Yang penting kita ikhtiar, kita aja. Berangkat, pas ini istri yang suaminya naruh uang 20 juta lagi ada di depan rumah. Pas lewat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau naik ke atas. Ngapain? Mau main kosidahan buat seringan ceramah. Lumayan nambah-nambahin waktu. Ayo Tom, siapin dong. Kita nyanyi lagu yang lagi viral. Yang lagi viral. Alamate. Nanti yang nyanyi nih. Wah, yang ibu-ibu nggak tahu loh. Ini sudah sering masuk dapur kamar. Saking sering masuknya, itu kaset nggak kuat-kuat. Ayang Beb Kandake Sukri, wah suaranya luar biasa. Ibu kenal yang namanya artis yang ada di televisi, penyanyi dangdut, yang namanya pasangan sama Roma Irama tuh. Pasangan sama Roma Irama, Rita Sugiarto, putus. Wah, nah. Tom, oh ya, siap. Lagu apa? Hah? Alamate anak atau alamate calon bupati? Adinda Fuad siap nyawer ya. Nyawer bukan buat saya, buat yang nyanyi. Kalau calon bupati sering ngasih duit sama yang nyanyi, insya Allah berkah. Doain mudah-mudahan kalau dia ngasih cepet jadi. Amin. Tapi kalau pelit mudah-mudahan nggak jadi. Itu yang tepuk tangan pengen dibagi. Insya Allah dikasih sama laki lo. Ayo mulai. Sallu ala Muhammad. Nyanyi jangan saya. Lah nggak ada bisa. Oh bisa ya. Jangan lama-lama, minimal setengah jam. Ayo dah, ya siap. 1, 2, 3. Oh ini penyanyinya. Ya Allah. Bebe neng. Oh iya. Pokoknya siapa? Kamu. Ya. Ayo kamu. Sip. Alamate ana soleiku papa ba'dani mu'min anut syariat kang diheni salin alus kendikani kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syami wa darati alfata yadi ratal alami ya ruhayyal judi wal karami kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamalaken ing ilmune
awi pitutur alamate bocah ingkang dadi cocok. Iku saking ulama pitutur alamati bocah dadi cocok. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan temu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan temu bilahi. Ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rabbi asyari wa karati arfat yadi rata alai ya uhailal judi wa karami. Sallu ala Muhammad. Teman-teman panitia jangan mintain sumbangan dulu, saya belum ngecas jamaah. Kalau sekarang dimintain saya yakin dapatnya kecil. Entah, biar dapat banyak karena target kita hari ini mengumpulkan dana minimal 200 juta. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap semuanya? Hadirin, ketika seorang suami menyimpan uang dengan sangat rapi, itu istrinya nggak biasa ngaji, tahu-tahu datang temannya ngajak ngaji. Mbak Yu, ngaji yuk. Kata yang disamper, giliran di mana? Di Majlis Taklim Muslimat. Oh, insya Allah tungguin. Nah, hari Rabu pagi sampai di Majlis Taklim, pas ustazahnya membuka tentang bab fadilah sholat duha. Kata ustazah, ibu, jikalau ibu ingin membantu kehidupan ekonomi keluarga, di samping mungkin ibu punya kebiasaan, ibu punya skill berdagang, tapi jangan pernah tinggalkan sholat duha walau rakaatain. Niatnya gampang lah bu, usolli sunnat duha rakaatain adaan lillahi ta'ala. Nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur di rakaat pertama setelah Fatihah baca surat wasyamsi duhaha, rakaat kedua setelah Fatihah baca surat wadduha. Yang baru ngaji nunjuk, Bu Ustazah, saya nggak hafal. Ibu hafalnya apa? Biasa Ustazah. Biasa apa? Surat kul. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kul huwallah. Kata ustazahnya, Bu, sholat wajib, sholat sunnah, di antara bacaan yang wajib bukan suratnya, tapi yang penting ibu baca Fatihahnya. Jangankan baca surat wasyamsi wadduhaha, enggak baca pun tetap sah, yang penting Fatihah. Selesai sholat, doa. Itu untayan doa surat duha luar biasa tuh. Di antaranya adalah Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu, dan selesai doa. Yang baru ngaji nunjuk lagi, Ustazah kalau saya pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan rezeki, kalau ada di langit turunin, kalau ada di bumi taikin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyak. Kata ustazahnya, syukur masih ada waktu baca Al-Quran. Suratnya surat Jalbur Rizki yang tadi dibaca ketika mengawali, namanya Zikrul Birrul Walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
selesai, insya Allah istiqomah, rezeki akan berkah dan bertambah. Senang tuh yang baru ngaji, karena gurunya ada acara lagi full, belum waktunya pulang. Karena masih jam 10 dipraktekin sholat duha, baru pertama kali. Sholat duha selesai, mau baca surat Waqiah, di mana Qurannya? Oh ingat, suami saya 10 tahun yang lalu di antara mas kawinnya Quran, kayaknya ada di atas lemari deh. Mulai ini. Diambil di atas lemari, ketika dia buka Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, sampai selesai pak Shadaqallahul adzim. Ketika ditutup, tahu-tahu nyembul yang namanya kertas warna coklat. Ada apa? Pas dah. Wah. Dalam hati isi yang tadi baru pertama kali sholat duha ngomong dalam hati, luar biasa Ustazah. Baru sholat duha Allah kirim duit. Khawatir duit di dalam Quran hilang, disimpan. Suami sore pulang, nggak biasanya kalau suami pulang biasa-biasa aja. Tahu-tahu dia berdandan rapi, suaminya dari jauh kelihatan dipanggil. Kata suami, siapa itu? Woi, istri saya. Iya, Bu. Ibunda Siti Aisyah. Beliau itu kalau berdandan ba'da sholat isya, cakep, rapi, cantik, ngomong sama baginda Rasul, Bang, iya Neng, saya udah siap nih Bang. Kata baginda Rasul, ya Allah Neng, masih banyak pengajian. Gak apa-apa. Tuh, apa sebabnya? Kecantikan yang ibu miliki, make up yang ibu pakai khusus buat suami, tapi beda dengan ibu-ibu milenial sekarang ini. Kalau mau kondangan cakep, mau arisan cantik, mau reunian abis-abisan karena ketemu. Yang dulu pernah tuh, CLBK, giliran di rumah, ya Allah. Jangan pernah salahkan suami-suami ibu jikalau suami jarang betah di rumah. Karena apa? Karena dia punya istri-istrinya nggak pernah mampu menservis seorang suami yang bagus. Bener? Ini kok pada takut ngomongin? Ajarin jemaah yang berbahaya. Rasul yang ngajarin ibu-ibu, suami pulang dari mana-mana siapkan air. Abang hausnya, iya Neng, nih minum. 1 gelas air yang ibu berikan kepada suami yang habis bekerja keras mencari rezeki buat ibu, 1 gelas Allah berikan pahala seperti 100 rakaat sholat sunnah. 1 gelas, 2 gelas 200, 3 gelas 300. Besok kalau suami pulang siapin galon. Ya Allah. Hadirin, ketika suaminya datang nggak biasanya berdandan cakep, bersolek bagus, cium tangan sama suaminya. Kata suami dalam hati, ya Allah, ini istri saya kok berubah? Kalau bahasa orang Betawi, kayak orang mau ngabisin. Jangan-jangan setelah ini pamit innalillah nih. Ya nggak biasanya loh, nggak biasanya. Abang mau pulang ya? Iya. Bang, Neng mau cerita Bang. Cerita apa? Pokoknya abang duduk tuh. Bang, tahu nggak Bang? Enggak, kan Neng belum kasih tahu Bang. Abang, tadi Neng ngaji loh Bang. Suaminya kaget diri. Hah? Ngapain Neng? Neng ngaji Bang. Bener Bang. Ya Allah, alhamdulillah. Emang abang pengen punya istri yang rajin ngaji. Lakinya belum ngeh nih. Masih duduk manis, kata lakinya sambil nyantai. Neng tadi ngaji apaan? Ya Allah Bang, Ustazah tadi jelasin tentang sholat fadilah duha. Terus Neng amalin Bang.
Kata ustazah dijelasin semuanya. Habis sholat duha 2 rakaat suruh baca waqiah bang. Terus saya mau baca waqiah bang, nyari Quran nggak ketemu, mau minjem tetangga malu. Abang ingat nggak waktu naikin neng? Nikahin neng kan salah satu mahalnya Quran. Itu laki yang tadinya duduk bangun. Pas bangun ngomong sial. Sial. Bang, saya jelasin kok sial. Sial. Apes. Terus gimana nih? Gini bang, ketika saya cari Quran, nggak taunya ada tuh bang, masih cakep udah 10 tahun yang lalu. Lah Quran nggak dibuka-buka. Neng buka Quran cari surat Waqiah selesai baca, pas sudah Allah, tahu-tahu bang, Allah kasih rezeki bang. Sial. Jadi cuma berbahagia. Bang jangan sial-sial aja, itu duit Allah kirim 20 juta bang, emang duit siapa bang? Sial. Bu, maka jangan heran kalau bapak punya istri, karena Allah berikan yang namanya panca indera nomor 9, alat pendeteksi keuangan. Jangan berbahagia. Emang boleh seorang istri ngambil uang suaminya? Kata guru-guru kita boleh. Kalau memang ibu minta, nggak pernah dikasih. Bang, buat belanja apa bang? Nggak punya. Tetangganya manggil organ tuh nggak? Ngawel. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Suami ibu itu. Jadi, sebagai seorang istri yang solehah, salah satu tanda istri yang solehah, dikasih berapa aja dia nggak pernah marah. Itu istri yang solehah. Ini kan ibu-ibu saya lihat semuanya wajah-wajah solehan. Emang nggak marah Ustaz, dikasih 50.000 nggak marah, 20.000 nggak marah mas suami. Cuma ya Allah, aku kembalikan suamiku kepada Engkau ya Allah. Ini doa yang bijak nih. Kalau kasih Allah matiin aja. Hati-hati. Ajarin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu Alqamah bilang di hadapan baginda Rasul, ya Rasulullah, dia punya istri yang awalnya dia sayang sama saya, cinta sama saya. Karena pengaruh istri, dia berbalik tidak lagi sayang dan cinta sama saya. Sakit ya Rasul. Dalam hati saya berkata, ya Rabb, saya nggak ikhlas dengan apa yang pernah saya berikan amanat saya. Satu air susu yang pernah diminum, saya nggak ikhlas ya Allah. Kata baginda Rasul, oh, ibu tolong maafin loh bu. Nggak. Ibu nggak maafin? Nggak. Bener nih. Orang kata nggak. Sak. Nah, perempuan kan begitu kan. Di ekspres. Ini ya Rasul. Gitu. Kalau ibu nggak maafin anak ibu, bener ya? Bener ya Rasul. Ini biar contoh nih. Buat apa dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, mau orang tua durhaka? Saya nggak ikhlas. Bener nih. Bener ya Rasul. Oke baik. Tolong teman-teman Banser. Baris yang sempurna. Kata baginda Rasul, sahabat-sahabat tuh, tolong kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Nyalakan itu kayu bakar. Kata sahabat, terus ya Rasul, masukkan Alqamah ke kobaran api. Kata ibunya, taruh. Maksudnya Rasul, biar dibakar di api neraka, di api yang ada di dunia, sebelum merasakan kayak apa panas api neraka. Bu, orang tua kandung tidak pernah akan tega melihat anak kandungnya tersakiti, walaupun ibunya tadi pernah disakiti. Ya Rasul, kamu pengen bunuh anak saya, pengen bakar anak saya? Iya. Mengapa ya Rasul? Nggak diampuni. Biar Alqamah merasakan bagaimana panasnya api yang ada di dunia sebelum merasakan bagaimana panasnya api neraka. Bu, dalam salah satu keterangan tuh, ya, panas yang paling panas di dunia itu kan berawal percikan kecil api neraka, yang itu pun udah didiamkan, didinginkan
1000 tahun lamanya. Ibarat bapak-bapak yang di atas merokok, ada percikan api. Itu ibarat percikan api tuh, ya. Itu sudah didinginkan 1000 tahun, didinginkan 1000 tahun. Setelah didinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, baru dikeluarkan di dunia. Itu ada panasnya luar biasa. Ibunda Alqamah melihat anaknya akan dibakar oleh baginda Rasul. Kata Ibunda Alqamah, ya Rasul, kalau memang anak saya engkau pengen bakar karena dia durhaka pada saya Rasul, saya ikhlas, saya ridho, saya maafin Alqamah terhadap apa yang pernah saya perbuat. Seketika Rasulullah menghampiri Alqamah sambil membacakan syahadat dan talqin di hadapan Alqamah, dan Alqamah bisa dan mampu mengucapkan itu semuanya, meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Terbayangkan oleh kita, berapa banyak di antara kita anak yang selalu bikin sakit hati orang tua. Maka kita di hadapan orang tua hari ini coba introspeksi diri. Kita punya usaha nggak pernah berhasil, berjualan nggak pernah gol, bisnis nggak pernah gol. Bisa jadi karena kita punya orang tua yang tidak pernah kita layani dengan baik. Haul Al-Walid ayahanda Kiai Haji Syafi'i ingetin buat kita. Itu cerita Alqamah tuh.